Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulullah Muhammad bin Abdullah wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wa ashabi Rasulillah ajma'in. Thumma ila arwah jami'i awliyillah min masyariqil ardi ila magharibiha, thumma ila arwah jami'i sadat al-ba'alawi haitsu makanu aina makanu. Thumma ila ruh al-Imam al-Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi, thumma ila arwah jami'i syurah Risalatul Jami' minhum Syekh Muhammad bin Umar an-Nawawi al-Bantani, thumma ila ruh al-Habib Muhammad bin Ahmad al-Attas wa Abdul Qadir bin Muhammad al-Attas, Muhammad bin Abdul Qadir al-Attas, thumma ila arwah al-mutaqaddimin fi dar Mustafa anna Allah yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim bil jannah wa anna Allah yaftah alaina ftul arifin Allahumma thumma ila arwah al-mutaqaddimin fi hadhihi al-baldah min al-muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat anna Allah yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim bil jannah wa anna Allah yaftah alaina ftul arifin Allahumma ij'alna min al-'alimin 'amilin mukhlisin wa maqbulin wa mithlana wa abauna wa rijaluna wa syuyukhuna bi khairin wa lutfin wa 'afiyah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum ta'aliman wal intifa' wa istifadah. Dalal al-khair dalal huda ibtigha' mardatillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin iftahi babu rahmatillah adada ma fi 'ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang selalu dan senantiasa memberikan kita nikmat Islam dan nikmat iman, dan juga nikmat Allah dikumpulkan kita kembali di majelis yang mulia ini. Semoga pertemuan kita selalu mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kitab yang kita baca setiap minggu yang selang-seling ini atau minggu yang ganjil ya, atau setiap ahad yang ganjil, yaitu masih di dalam pembahasan di kitab Risalatul Jami'ah dan masih di kalimat tentang arkanul Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanul Islam khamsatun, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus salati wa ita'uz zakati wa shaum ramadhana wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila ma'al ikhlasi wa tasdiqi faman lam yakun mukhlisan fahuwa munafiq wa man lam yakun musaddiqan fa biqalbihi fahuwa kafir wal iyadu billah. Arkanul Islam yang sudah kita bahas tentang syahadat dan juga iqamus shalah, tentang salat, bagaimana kewajiban salat, sampai terakhir pertemuan yang terakhir adalah kemarin adalah ita'uz zakat, bagaimana kewajiban membayar zakat atau melaksanakan zakat. Sekarang yang akan kita lanjutkan insyaallah wa shaum Ramadan. Dikatakan di sini adalah shaum Ramadan termasuk arkanul Islam. Shaum Ramadan adalah meninggalkan hal-hal yang membatalkan dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Dari terbitnya fajar setiap hari sampai terbenamnya matahari. Shaum Ramadan adalah hari yang ke-9, bulan yang ke-9 dari 12 bulan
dari bulan Hijriyah atau dari bulan Hijriyah, yang mana dikatakan oleh Rasulullah SAW, bulan Ramadan adalah awalnya rahmat, rahmat, wastuhu maghfirah, dan pertengahan di bulan Ramadan adalah ampunan dosa dari Allah, wa akhiruhu itqum minan nar, dan 10 hari di akhir adalah pembebasan dari api neraka. Yang mana sering kita dengar hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadhan futihat abwabus sama." Jikalau datang awal hari daripada bulan Ramadan, dari futihat abwabus sama, maka terbukalah langit-langit, pintu-pintu langit dari Allah Subhanahu wa taala. Fala yughlaq minha babun, tidak akan tertutup itu langit atau itu pintu langit, hatta yakhruja akhiru lailatin minhu, sehingga lewatlah akhir daripada bulan Ramadan tersebut. Artinya apa? Kalau sudah masuk malam pertama di bulan Ramadan, pintu langit di sini adalah pintu ijabah doa dari Allah Subhanahu wa taala, penghalang doa, ya, yang berupa digambarkan adalah langitnya Allah Subhanahu wa taala. Itu dibuka oleh Allah selebar-lebarnya sampai 30 hari atau 29 hari atau hari akhir di bulan Ramadan. Itulah kemuliaan untuk umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan sebabnya ada kewajiban puasa Ramadan 30 hari, karena ini kewajiban yang khusus untuk umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun puasa aja gitu, mau sehari, mau 2 hari, itu ada sebelum umatnya Rasulullah. Tapi kalau puasa Ramadan, ibadah yang khusus di umatnya Rasulullah. Dikatakan kenapa ada ibadah puasa? Sebabnya adalah Nabi Allah Adam ketika memakan, atau ketika makan buah yang dikatakan buah kekekalan, maka tersisa itu buah kekekalan ada di tenggorokan Nabi Allah Adam. Ya, selama berapa lama? Selama 30 hari. Selama 30 hari. Nah, ketika setelah 30 hari keluar lewat itu sisa buah di jakun atau di tenggorokan, ada ulama secara muhtamat bilangnya fi jasadihi, di tubuhnya. Ada yang mengatakan di jakunnya. Ya, itu riwayat. Boleh-boleh aja. Yang jelas di dalam tubuh, bukan di luar. Kalau di luar namanya tompel. Falamma sofa, sampai bersihnya itu sisa daripada buah kekekalan, ya, maka Allah terima taubatnya Nabi Allah Adam. Maka diwajibkan atas anak cucunya Nabi Allah Adam untuk berpuasa 30 hari lamanya. Ya, itu adalah puasa Ramadan dan banyak sekali fadilah-fadilahnya. Kita lanjutkan, wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan bertujuan kepada Ka'bah al-musyarrafah untuk haji. Hajjul baiti, dan juga bertujuan ke Ka'bah musyarrafah. Bertujuan ngapain? Yaitu beribadah, ibadah haji atau umroh. Umroh pun kewajiban. Haji wajib, umroh pun wajib. Man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu, ilaihi kepada Ka'bah musyarrafah, sabila tariqan, jalannya. Ya, jadi hajjul bait, pergi haji atau bertujuan kepada Ka'bah musyarrafah, itu adalah kewajiban di dalam atau rukun daripada Islam, tapi bagi orang yang mampu jalan menuju ke sana. Ya. Dikatakan mampu apanya nih? Mampu badannya, mampu ongkosnya, mampu ujroh atau ongkos. Kata orang Jawa, sanguknya, ya, sangu. Untuk apa? Untuk berangkat bagi dirinya. Itu wajib harus mampu daripada badannya sehat, afiat, ya,
nggak angop, nggak demam, nggak sakit, wajib tuh. Ya, wajib badan sehat. Ongkos ada, berangkat sampai ke Ka'bah Musyarrafah. Dari pelaksanaannya sampai pulang itu ongkosnya ada, badannya sehat, ya. Dan juga dikatakan mampu dari apa? Mampu dari nafkah bagi orang-orang yang ditinggalkannya, bagi orang-orang yang wajib dinafkahinya, wajib juga ada keluarga yang ditinggalkan sampai dia pulang, terjamin semuanya. Itu wajib, Dan juga dikatakan di dalam kitabul fikih adalah perjalanannya aman, nggak ada yang membahayakan, ya. Dan juga salah satu syaratnya adalah baligh, berakal, merdeka, bukan seorang budak. Maka wajib melaksanakan haji. Orang-orang yang seperti itu maka wajib melaksanakan haji karena dianggap mampu oleh syariat. Dikatakan oleh ulama fikih kalau orang-orang yang dia ada yang sakit nggak sembuh-sembuh, sakit nggak kunjung sembuh puluhan tahun, tapi dia kaya, sakit nggak sembuh-sembuh, dari dukun sembur sampai dokter profesional nggak kelar-kelar, ya, tapi kaya. Atau udah terlalu tua tapi kaya, maka dia wajib bayar orang untuk menghajikannya dia. Wajib. Dikatakan oleh ulama al-mustati' bi ghairi. Itu termasuk golongan orang yang mampu tapi dengan upaya orang lain, dengan jasa orang lain. Itu wajib. Dia sakit gak sembuh-sembuh puluhan tahun, punya duit, kaya, raya, atau dia terlalu tua tapi kaya, punya uang, punya ongkos, maka wajib untuk biayakan orang lain yang sudah haji untuk menghajikan dirinya. Itu dikatakan al-mustati' bi ghairi, orang yang mampu dengan jasa orang lain. Itu wajib. Hukumnya apa? Wajib. Wajib apa? Wajib bayar ke orang untuk hajiin dan niatkan diri buat dirinya. Tapi orang yang ngehajikan itu harus yang sudah haji. Yang sudah haji. Kayak dikatakan di dalam syariat, oleh karena itu kalau ada orang yang mampu, dia sudah mampu untuk haji, tergolong mampu untuk haji, tapi haji ditunda-tunda sampai keduluan mati atau meninggal, ya bisa haji, sehat badannya, duit ada, minimal sih setahun sih 500 juta ada, setahun nih, tahunan uang ada uang 500 juta, tapi ditunda-tunda terus, ya ditunda-tunda terus. Apa ancaman dari Rasulullah SAW? Dikatakan hadis daripada Rasulullah SAW, man malaka zadan wa rahilatan, barang siapa yang memiliki bekal, ongkos, rahilatan, dan juga bisa bayar ongkosnya, perjalanannya, kendaraannya, naik pesawatnya atau perahunya atau apa aja. Man malaka zadan wa rahilatan walam yadhhab ilal hajj, tapi dia tidak ingin pergi kepada haji, fal yamut ala ayyi halin sya, yahudiyan aw nasraniyan, maka dia akan mati terserah dari Allah, yang mana terserahnya cuma dua, kata Rasulullah. Dia ngomong Rasulullah, bukan kiai, bukan ustaz, ya, yang ngomong Rasulullah. Fal yamut ayyi halin sya, meninggalnya dia, matinya dia dari dua kemungkinan doang, kata Nabi Muhammad, antara Yahudi atau Nasrani. Artinya apa? Imannya diragukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ya, hendaklah kita yang punya mampu, yang bisa, badan sehat, uang ada, wajib, karena ini termasuk juga rukun Islam. Pergi haji. Jangan sampai kena ancaman dari Rasulullah SAW. Ya, kita kalau diancam sama orang lain aja
Kadang bingung, apalagi atasan kita ini yang ngancam Rasulullah SAW. Barang siapa yang memiliki zadan aw rahilatan walam yahuj falyamut ay halin sya, dia pasti mati. Falyamut fa jawab syar, artinya apa? Pasti. Antara Yahudi atau Nasrani, antara dua, itu nggak mungkin yang lain. Alhamdulillah. Insyaallah kita bisa. Amin. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila." Bagi Allah telah menetapkan atas manusia, yaitu hamba-hambanya, hajjul bait, pergi bertujuan menuju bait, menuju Ka'bah musyarrafah. Man istata'a ilaihi sabila, bagi orang-orang yang mampu berjalan menuju haji tersebut. Kalau sholat 5 waktu kewajiban harian, atau dikatakan oleh ulama kewajiban sewaktu-waktu, ya, atau kewajiban jam-jaman. Sholat adalah kewajiban sewaktu-waktu, ya. Puasa Ramadan kewajiban bulanan dalam setahun, cuman 1 bulan doang, ya. Jumatan kewajiban mingguan. Zakat kewajiban setahun sekali. Haji dan umrah kewajiban sekali seumur hidup. Oleh sebab itu jangan sampai kita lewatkan. Alhamdulillah min dzalik. Umrah emang wajib ya? Wajib. Al-umratu ilal umrati, kata Rasulullah SAW. Al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wa hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Dari umrah ke umrah adalah kafaratun lima bainahuma, ya, pelebur, penghangus daripada dosa-dosa di antara dua umrah tersebut. Wa hajjul mabrur, dan haji yang mabrur tidak ada ganjaran pahala bagi dia kecuali masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita masuk surga. Amin Allah. Siti Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siti Aisyah, istri yang tercinta dan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, naral jihada afdalul a'mal. Naral jihada afdalul a'mal." Kami melihat kaum wanita melihat jihad itu paling bagusnya amal ibadah. Orang laki bisa pada jihad. Siti Aisyah. Siti Aisyah mewakili wanita-wanita di Madinah, mewakili wanita-wanita, ya, sahabatnya Rasulullah SAW. Afalan nujahid, masa kita nggak bisa berjihad? Kami ngelihat nih wanita nih, anak orang laki enak banget, keluar perang, keluar tempur, keluar berjuang, melawan kafir, melawan harbi, dapat ganjaran yang afdalul a'mal. Afalan nujahid, kita nggak boleh habis berjihad. Itu nyali itu. Nyalinya bukan kayak ayam sayur. Orang sini ayam sayur. Orang sini bukan sini, udah pindah. Udah pindah. Afdalul, ya kan? Afalan nujahid, kata Rasulullah SAW. Lakin afdalul jihad hajjul mabrur. Ya wahai Aisyah, bagi kaum wanita afdalul jihad, paling bagusnya jihad adalah hajjul mabrur. Ya, kalau Rasulullah bilang iya itu, berarti laki perempuan kudu jihad. Ya, segininya orang laki udah banyak yang ninggalin jihad. Jihad ini, ya, nggak mesti mindset kita, pikiran kita pasti perang bawa pedang. Ya, jihad, jaga keimanan kita. Insya Allah Allah jaga keimanan. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Ya. Orang-orang perempuan artinya apa di sini? Orang-orang perempuan nggak usah ikut-ikutan jihad. Ya, mereka haji kalau mampu, itu maksud
maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hajjal bait falam yarfud walam yafsuq kharaja min dunubihi kawaladat ummu. Barang siapa yang pergi haji, barang siapa yang melaksanakan haji, lam yarfud, enggak ngomong kotor di perjalanannya, enggak ngomong yang jelek-jelek. Lam yarfud, enggak ngomong kotor, enggak ngomong yang jorok, enggak ngomong yang enggak bagus. Walam yafsuk, dan juga enggak melakukan sesuatu yang fasik. Ya, enggak nimpe, enggak enggak ngebohong. Lam yafsuk, tidak melakukan yang kefasikan. Kharaja min dunubihi, ya, maka dosa-dosanya dia akan keluar seperti dia baru keluar dari perut rahim ibunya. Sallallahu alaihi wasallam. Ini punya nabi luar biasa nih. Ngasih kabar dari tadi enak-enak aja ya. Apa aja amal ibadah dikasih kabar sama Rasulullah. Saking sayangnya tuh umat itu. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau umat terdahulu enggak dikasih kabar itu. Dikasih tahu aja jangan begini, udah selesai. Begini. Kerjanya begini. Udah selesai. Enggak ada tuh hadis-hadisan. Enggak, jarang. Rasulullah enggak, setiap sekecil apapun amal itu pasti dikasih kabar sama Rasulullah. Oh, maksud sekali. Ya. Ya, dikatakan juga orang kalau sudah haji dianjurkan untuk mendoakan orang yang belum haji atau orang yang tahun itu tidak haji. Ya, itu suatu ajaran Islam, itu ajaran syariat. Bagi orang yang sudah haji mendoakan orang yang tahun itu lagi enggak haji atau yang belum haji. Sunnah itu ajaran daripada Islam. Bukan orang kalau udah pulang haji ngagul. Wah, haji ini awas enggak manggil ku haji. Yang direpotin begitu. Dari Bandara Jeddah direpotin gitu. Panggil Pak sehat, wah Pak haji ku 30 juta haji. Orang kalau udah haji pikirin tuh lagi anget-angetnya doakan orang yang belum haji. Doakan orang yang apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ighfir lil hajj wa liman istaghfara lahu al hajj. Ya Allah, soalnya didoain sama Nabi Muhammad. Orang yang haji sama orang yang enggak haji didoain oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kehebatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ampunilah dosa-dosanya orang yang telah pergi haji dan orang-orang yang didoakan, orang-orang yang didoain sama orang yang pergi haji. Ampunin dosa mereka juga. Amin. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Rawahu Hakim daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Jadi Rasulullah ngedoain bagi orang-orang yang pergi haji dan orang-orang yang didoain sama orang yang pergi haji. Artinya apa? Orang yang pergi haji pulang jangan direpotin sama yang lain. Dan juga tetangga-tetangga, keluarga jangan tahu ada keluarganya yang baru pulang haji, tetangganya baru pulang haji yang direpotin hormat baik. Apa lagi kismis, kacang Arab. Yang direpotin hadiahnya mana? Wah, besar-besar dong, minta istighfarnya, minta doanya dari orang yang udah haji. Jangan direpotin sorban, sekarang sih sorban, siwak dah pilih mah, kalau siwak nih, cuma tekok-tekok ahlan wa sahlan, lalu mantu nggak dikasih ahlan wa sahlan, ada tekoknya tuh tulisan ahlan wa sahlan, tekok yang warna kuning, nggak tahu ya, jangan kagak sebenarnya. Ini ngajarnya ada sedikit, habis ngajar subuh ya. Insyaallah ganjarannya banyak. Amin Allah. Kalau nggak ingat syariat Rasulullah SAW, itu kita spring bed di rumah. Ya Allah, ya itulah. Jadi yang tadi Rasulullah SAW mendoakan bagi orang yang haji dan orang-orang yang didoakan bagi orang yang haji. Dua-dua ini doain Allahumma ighfir lil hajj. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa orang yang haji. Emang Rasulullah kan
kalau doa di saat itu doang, enggak seperti siapa. Doanya salah satu keistimewaan Rasulullah, doanya enggak terbatas dengan waktu sampai yaumul kiamat, terus berlaku itu doa. Alhamdulillah sama sekali ya Walaupun Allah. Rasulullahnya udah meninggal, tetap berlaku. Allahumma firlil hajj waliman istaghfara lahul hajj. Ya Allah, ampunilah dosa-dosanya orang yang haji dan orang-orang yang didoakan oleh orang yang haji. Ya, cuman di akhir zaman ya ada sabda Rasulullah SAW juga, ada kabar dari Rasulullah SAW. Akhir zaman ini banyak orang haji ya menjadi 4 macam. Ini yang perlu dikhawatirkan. Ya, dikatakan oleh Rasulullah karena hajinya mereka nggak seperti haji orang-orang terdahulu. Ya, akhir zaman ini berubah. Ya, bukan zaman yang kita celak, tapi kitanya yang kita celak. Nu'idus zaman wal aibu fina. Kita selalu ngejelek-jelekin zaman, ngejelek-jelekin waktu. Padahal yang jelek diri kita sendiri. Ya, nah di akhir zaman disabdakan oleh Rasulullah SAW, orang-orang yang haji ini ada 4 macam. Alhamdulillah. Idza sabda Rasulullah SAW, qala Rasulullah SAW, idza kana akhiruz zaman kharajan nas ilal hajj arba'atu asnafin. Jikalau nanti kata Rasulullah akan datang di akhir zaman orang-orang pergi haji, ada 4 golongan kata Rasulullah. Salatinuhum linuzha. Pejabat-pejabatnya, orang-orang pejabat di antara mereka nanti, mereka pergi haji hanya untuk rekreasi, hanya untuk jalan-jalan. Linuzha, buat senang-senang doang, buat pencitraan, video, masuk Ka'bah. Wah, udah kayak butut wali bin auliyaillah masuk Ka'bah. Masuk Ka'bah, hebat. Ya, ini Rasulullah udah ngasih tahu. Salatinuhum linuzha. Pejabat-pejabatnya nanti di akhir zaman mereka pergi haji cuma buat rekreasi, buat jalan-jalan, foto-foto sama bininya depan Ka'bah, pencitraan, wah, kampanye, sama dengan nyari kedudukan. Apalagi kata Rasulullah, itu bagi orang yang pertama, golongan yang pertama. Golongan yang kedua, wa aghniya'uhum litijarah. Pengusaha-pengusahanya mereka pergi haji hanya untuk perniagaan, jual beli. Ribut pemikirannya. Kalau ada orang-orang kaya nanti di akhir zaman kata Rasulullah, mereka haji pengen pulaan. Kalau orang Jawa pulaan, tahu pulaan? Yes, grosiran. Biar beli barang dagangan di Mekah, beli barang dagangan di Madinah. Itu yang direpotin. Pengennya carinya pasar seng. Wah, pasar seng. Sekarang tidak ada pasar seng. Buat repot. Wahnya uhum litijar. Orang-orang kaya di antara mereka pergi haji hanya untuk perniagaan, untuk pengen jual beli, buat dagang doang. Wa fuqara'uhum lil mas'alah. Orang-orang fakir miskinnya nanti di akhir zaman mereka pergi haji hanya buat minta-minta doang. Ini kayak nggak ada yang selamat begitu. Kayaknya nggak ada yang selamat begitu. Yo, semoga kita dijauhin. Kayaknya nggak ada yang selamat, tapi insya Allah Amin. nggak semuanya. Ada di antara mereka orang salatin, para pejabat, mereka ibadah haji hanya untuk rekreasi, jalan-jalan. Ada di antara orang-orang kaya di antara mereka hanya untuk dagang. Orang-orang fuqara hanya untuk minta-minta doang. Emang ada? Coba kita pergi haji. Ada aja orang minta-minta. Banyak banget kalau pergi haji. Sembaringan mereka pergi haji sama minta-minta. Dikatakan yang terakhir, yang keempat adalah wa qurra'uhum, dan ulama-ulamanya di akhir zaman mereka pergi haji lisum'ah, untuk bangga-banggaan dirinya. Wah, gua tiap tahun haji. Wah, tiap tahun gua haji. Main-main bulan apa aja gua udah tahu tuh. Dari Januari sampai gua tahu banget tuh keadaan di sono. Wah, dari musim panas, musim dingin. Jadi bangga-banggain aja tiap hari. Dibangga-banggain tiap tahun umroh.
Iya, sama. Umrah sama haji sama. Wa qurra'uhum, dan ulama-ulamanya, kata Rasulullah. Mereka pergi haji li sum'ah, buat bangga-banggaan, buat belagu, buat songong. Berapa banyak mereka yang pergi haji. Kampungnya yang melarat masih banyak. Warganya kanan kiri gak makan masih banyak. Keluarganya melarat, saudaranya melarat masih banyak. Tapi dia banggaan dengan dirinya haji, banggain dengan dirinya umrah terus setiap tahun. Ini akhir zaman, kata Rasulullah SAW. Dia dikatakan ada satu orang soleh, ada seseorang mau haji, yang mana dia ini udah sering haji daripada tujar, datang ke orang soleh. Kalau nggak salah datang kepada Imam Haddad radhiyallahu anhu. Ya, datang kepada orang soleh. Ini orang minta didoakan, ya wahai guru, wahai ulama, tolong doakan saya mau pergi haji. Untuk apa kau haji? Apa niatmu haji? Aku mau mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala yang paling besar. Akhirnya niat kamu bagus, kata Imam Soleh. Kata ini wali min auliyaillah. Wali min auliyaillah. Kau punya niat bagus. Niat kamu udah cakep. Ongkosnya ada? Berapa ongkos? Katakan kalau sekarang 36 juta. Oh, gitu niat kamu. Ya. Ada uangnya? Ada. Mau nggak? Dengan uang 36 juta kau sama dan lebih bagus kau punya pahala di sisi Allah kasih daripada kau capek-capek, letih-letih, lelah-lelah menggunakan melaksanakan ibadah haji. Mau nggak kau susikan orangnya untuk fuqara dan aitam dan anak-anak yatim di sekitar dalam rumahmu? Sini uangnya aku yang bagi. Kata ini orang, ya Syekh, udah telanjur niat saya. Sekarang kan kalau ngomong ya, pasti udah telanjur niat. Udah lebannya nih sekarang, udah wayahnya, udah niat banget, udah mantep dah. Udah mantep. Akhirnya kalau begitu kata Syekhnya, kau niat kamu belum baik. Ya, kau tidak akan mendapatkan ridho Allah. Kau hanya ingin untuk pamer-pameran doang. Alhamdulillah. Maka ada istilah atau ada hadis, ya, abal malu an yakhruja illa min haitsu ata. Harta, uang nggak mau keluar kecuali dari sesuai dia datangnya dari mana. Uang itu nggak mau keluar kecuali sesuai dia dapatnya gimana. Dapatnya haram, keluarnya haram. Dapatnya syubhat, keluarnya syubhat. Dapatnya halal, keluarnya halal. Nakal malu an yakhruja illa haitsu ata. Harta itu nggak bakal keluar. Abal malu an yakhruja illa haitsu. Harta itu nggak bakal. Harta kita ini mau berapapun, ya, sabda Rasulullah. Berapapun nggak mau keluar kecuali gimana cara sesuai dengan datangnya. Biar kasih 50.000 lagi. Dia 50.000 dapatnya gimana itu? Dapatnya haram, dikeluarnya haram. Dapatnya syubhat, keluarnya syubhat. Dapatnya halal. Alhamdulillah. Oleh sebab itu, ya, jangan kita bangga-banggaan dengan harta, apalagi dengan haji, maunya umroh. Banyak orang-orang fuqara, orang-orang melarat di antara kita. Kisah yang sudah populer mungkin, ya, yang sudah dikisahkan Sayyidina Abdullah bin Mubarak, yang Al-Fakir sering pernah ceritakan. Sayyidina Abdullah bin Mubarak min tabi'in, alim, wali min awliyaillah. Abdullah bin Mubarak alim, beliau ini orang miskin. Abdullah bin Mubarak dia puluhan tahunan nabung buat haji, nyisihin uangnya buat haji. Abdullah bin Mubarak udah duitnya ada, nabung lagi buat makanannya perjalanan. Dahulu pakai ontaknya disiapin berbulan-bulan, tahun-tahunan nih, ngumpulin duit, siapin di waktunya, udah makanan disiapin, minuman disiapin buat perjalanan naik ontak jauh dari tempatnya Abdullah bin Mubarak sampai Mekah. Jauh.
perjalanan berhari-hari bahkan bulanan. Udah siap semuanya, rombongan dari kampungnya Abdullah bin Mubarak udah siap semua, udah jalan Abdullah bin Mubarak. Gak lama keluar dari kotanya. Belum jauh dari kotanya beliau keluar, di atas ontanya beliau melihat seorang perempuan lagi nyabutin bulu-bulu ayam yang udah jadi bangki di tempat sampah. Buat dibersihin tuh bulu ayam, dimakan lagi tuh dagingnya. Ayam tiren, ayam maren, ayam bangki. Lagi ngumpulin di tempat sampah ayam yang sudah bulunya dicabut-cabutin, ayam-ayam yang najis yang udah jadi bangki. Karena Abdullah bin Mubarak alim, ulama, dia kalau melihat suatu yang mungkar, suatu yang gak beres, harus dinegur. Disamperin nih, didekatin sama Abdullah bin Mubarak, seorang perempuan tua. Ya, wahai perempuan, wahai ibu, apa yang kau lakukan? Itu barang haram, itu barang najis. Ngapain kau ambil lagi? Jangan begitu caranya. Gak boleh. Itu haram, itu najis. Kata ini perempuan tua, wahai orang yang pergi haji, jalanlah kamu dan rombonganmu, bawa itu rombongan, jangan pedulikan saya. Lebih Mubarak ngomong lagi, wahai ibu, itu haram, itu udah najis, mau ngapain dikumpulin lagi? Mau ngapain diambil lagi? Kata ini ibu, ya Abdullah bin Mubarak, ya Abdullah bin Mubarak, kau jalan bawa rombonganmu, kau mau haji. Ya Abdullah bin Mubarak, kau tahu siapa saya? Tahu, engkau adalah Abdullah bin Mubarak, orang alim. Aku melakukan begini karena terpaksa. Aku melakukan begini karena emang darurat. Engkau, orang-orang normal, emang haram. Tapi kalau orang-orang yang seperti saya, orang-orang dalam keadaan darurat, ini boleh. Aku memiliki 4 anak di rumah, anak-anak yatim. Mereka dalam keadaan lapar. Ya, dan orang-orang kaya di zamanku sekarang, mereka harus diminta dulu baru ngasih. Apalagi zaman kita sekarang. Ini kata Abdullah bin Mubarak, wah aliman dia. Aliman dia. Akhirnya turun Abdullah bin Mubarak. Siapa engkau wahai ibu? Aku Fulana binti Fulan bin Ja'far Shadiq bin Muhammad al-Baqir bin Ali Zainal Abidin ibn Husain ibn Husain ibn Ali bin Ali bin Abi Talib ibn Fatimah az-Zahra binti Rasulullah. Kau seorang cucunya Rasulullah. Iya, keadaanmu seperti ini, ngambilin bangkai. Iya, kau punya anak yatim, mereka sadar semua. Suamiku sudah meninggal, kami tidak punya makan. Aku nggak mau minta-minta untuk anak-anak. Maka yang aku ambilkan untuk makanan anak-anakku setiap hari, aku ngumpulin bangkai. Kata Abdullah bin Mubarak, ya ibu, ambillah semua hartaku yang sekarang nih. Ini aku lagi bawa onta-ontanya bawa, makanannya bawa, semua bawa. Dan hartaku ini semuanya aku kasih. Aku ingin ke Haramain, aku akan kedua tanah suci untuk melaksanakan haji dan ziarah kepada Rasulullah. Dan aku tahu ada cucunya di hadapanku sedang memungutin bangkai. Apa yang aku pertanggungjawabkan nanti di hadapan Rasulullah. Allahumma shalli alaihi. Dikasih semuanya sama Abdullah bin Mubarak. Yang tahunan dia nabung buat haji, Abdullah bin Mubarak. Pulang, rombongan suruh jalan keluar. Pulang, Abdullah bin Mubarak sendirian seorang diri pulang lagi. Rombongannya udah terjadinya pelaksanaan haji. Mereka pada pulang rombongan. Abdullah bin Mubarak dengar besokannya dijenguk. Bisa Abdullah bin Mubarak pengen minta doanya para yang udah haji. Rumah disamperin oleh Abdullah bin Mubarak. Dikasih tahniyah oleh Abdullah bin Mubarak, dikasih selamat hajjan mabrur wa sa'yan mashkur. Ini yang haji, yang rombongan yang pada pergi haji ngomong juga kepada Abdullah bin Mubarak, engkau juga wahai Abdullah bin Mubarak hajjan mabrur wa sa'yan mashkur.
Lah saya nggak pergi haji kan, saya nggak jadi batal. Katanya orang, enggak. Kemarin saya lagi di sana, setiap saya tawaf saya ngeliat engkau. Pindah lagi rumah yang lain. Abdullah bin Mubarak kasih selamat lagi. Hajjan mabrur, sa'yan masykur. Ini orang ngomong, engkau juga Abdullah bin Mubarak, hajjan mabrur, sa'yan masykur. Lah, saya nggak pergi haji, saya batal. Enggak, tiap saya sa'i, saya ngelihat engkau ada. Lagi satu lagi, hajjan mabrur, engkau juga, untukmu juga hajjan mabrur, sa'yan masykur. Aku nggak pergi haji, aku lihat engkau di Arafah dengan wujudmu jelas. Bingung Abdullah bin Mubarak. Setiap orang yang dijenguk, setiap orang yang disambangin sama Abdullah bin Mubarak ngomongnya begitu terus, ngebalikin hajjan mabrur sa'yan masykur, ngebalikin lagi hajjan mabrur sa'yan masykur. Pulanglah Abdullah bin Mubarak. Pulang, ketiduran terlelap Abdullah bin Mubarak. Tidurlah Abdullah bin Mubarak. Bertemu dengan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Dipanggil oleh Rasulullah. Ya Abdullah bin Mubarak, engkau telah gagalkan hajimu. Kau batalkan hajimu untuk memberikan seluruh hartamu yang kau tabung bertahun-tahun untuk anak cucuku. Saat mulai tadi tahun ini, aku telah minta kepada Allah agar Allah utus satu malaikat khusus yang wujudnya setiap hari-hari haji, setiap pelaksanaan haji, wujudnya seperti wujud engkau, dan dia menggantikan kau haji sampai yaumul qiyamah. Jadi sampai sekarang pun, biar kata COVID-19 kemarin, Abdullah bin Mubarak tuh ada hajinya tuh. Sebab apa? Tabungannya dia, seluruhnya hartanya dia dikasih kepada Syarifah yang mereka memiliki 4 anak yatim daripada keturunan Rasulullah. Rasulullah diminta kepada Allah untuk utus satu malaikat khusus setiap haji. Wujudnya wujud Abdullah bin Mubarak dari ujung kepala sampai ujung kaki sampai yaumul qiyamah melaksanakan ibadah haji. Dan hadiahnya pun, pahalanya pun untuk Abdullah bin Mubarak tanpa Abdullah bin Mubaraknya sendiri yang datang kepada haji. Dan itu digabulkan. Kalau malaikat yang ngahajiin, yang ngebadalin malaikat, kira-kira gobol apa? Sampai yaumul qiyamah Abdullah bin Mubarak pergi haji tiap tahun. Dari zaman di waktu itu tabi'in radhiyallahu. Sebab apa? Sebab membantu orang yang melarat. Dia batalin haji, dia batalin semuanya itu hartanya untuk kasih orang yang berat. Nah, gitu. Ya, kalau orang kayak begini, ya Allah, nggak ada orang miskin kali di kampung kita. Amin. Hah? Nggak ada yang miskin. Miskin. Apalagi orang-orang yang ya, mereka benar-benar mau ngasihnya. Ya, yang hartanya datangnya dari yang benar, insya Allah keluarnya dari yang Benar. Kenapa orang sekarang udah enggan namanya sedekah? Karena begitu. Abal malu. Ya. Harta itu enggan, ogah, harta ogah keluar kecuali sesuai yang datangnya gitu. Kalau datangnya kebanyakan dari yang haram, dari yang syubhat, keluarnya juga begitu. Alokasinya kepada yang syubhat, alokasinya kepada yang haram. Na'udzubillah min dzalik. Ya semua, ya semoga kita mendapatkan. Kita yang belum haji, kita yang udah haji, insya Allah haji kita menjadi haji yang mabrur. Amin. Yang udah haji, haji kita pernah keterima. Amin. Yang belum haji jangan kecil hati, ya jangan kecil hati. Ada janji dari Rasulullah. Sallallahu. Barang siapa yang sholat Jumatnya benar setiap hari Jumat, bagi orang yang nggak mampu untuk haji. Barang siapa yang sholat Jumatnya benar, bangunnya pagi, mandinya pagi, datangnya nggak nungguin komat. Orang sekarang kok Jumatan nunggu komat, kalau udah komat baru jalan, ya nggak? Atau nggak 2 menit lagi komat. Jumatan yang baik, mandi yang bersih, baca suratul kahfi di masjid, niatul i'tikaf yang benar, perbanyak sholawat kepada Rasulullah sampai Jumatan selesai. Mingguan ibadah mingguan. Barang siapa yang melaksanakan sholat Jumat yang baik dan benar setiap Jumatnya, mandinya baik, bagus, baca suratul kahfi, perbanyak sholawat kepada Rasulullah, i'tikaf yang benar di masjid, ya. Sampai dia meninggal dia nggak sempat haji, maka ganjarannya setiap minggu Allah kasih seperti hajjul mabrur. Jelas. Kita punya nabi nggak pelit, nabi yang karim, nabi yang luar biasa, selalu manjain kita. Nabi ini selalu manjain kita. Ada kesempatan sekecil apapun manjain kita.
Jadi kita jangan ogah-ogahan ikuti Rasulullah Betul. ya, semoga kita yang berhaji kita mendapatkan haji yang mabrur. Yang belum haji insya Allah mudahkan kita untuk berangkat haji. Allah adakan kita kemampuan, segala kemampuan untuk mendapatkan haji. Dan yang belum haji orang mendapatkan ganjaran daripada orang-orang sama seperti orang-orang yang berhaji dengan cara sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dikatakan mahal ikhlas arkanul Islam, itu semua dilakukan dengan cara yang ikhlas. Wa tasdiq, dengan cara yang jujur, yang benar. Semua arkan Islam kata Habib Muhammad bin Zaid dilakukan harus dengan ikhlas dan tasdiq, dengan cara ikhlas dan benar-benar jujur ya. Terus kata Habib Muhammad bin Zaid di dalam kitabnya, faman lam yakun mukhlisan, barang siapa yang dia beramal tanpa ada ikhlas, fahuwa munafik, maka dia adalah orang yang munafik. Waliyadu billah. Wa man lam yakun musaddiqan biqalbih, barang siapa yang imannya dia, hatinya dia tidak pernah percaya, tidak pernah jujur kepada Allah, bahwa kafir, maka dia kafir. Waliyadu billah. Semoga kita dijauhi dari kekufuran dan kita selalu mendapatkan keimanan hari demi hari dengan cara sehat walafiat.